Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di perkuliahan hari ini. Kita akan membahas mengenai pengantar dari multimedia. Multimedia ini saat ini sering kita akses. Baik itu kita akses sebuah video yang ada di YouTube, yang ada suara, kemudian yang ada audionya, kemudian yang ada gambar ya, dan juga ada teksnya. Kemudian juga ketika misalnya teman-teman sekalian mengakses yang namanya TikTok. Nah, TikTok itu juga bisa kita katakan sebagai multimedia. Kemudian snack video dan lain sebagainya yang bisa kita akses di internet, baik itu gambar, kemudian gambar bersuara, kemudian teks. Nah, lantas apa itu sebenarnya multimedia? Jadi, multimedia ini bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Jadi yang pertama yaitu dari sudut pandang vendor personal komputer atau vendor PC. Jadi vendor PC mengatakan bahwa multimedia adalah suatu PC yang memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menghasilkan suara atau mengeluarkan suara, kemudian memiliki DVD room yang bisa digunakan untuk memutar DVD yang menghasilkan suara dan gambar, kemudian memiliki mikroprosesor multimedia yang superior atau kemampuan kinerja yang super gitu untuk memutar audio tadi, kemudian video dan menampilkan teks juga pada video yang ditampilkan. Ini yang pertama dari sudut pandang vendor VC. Lantas yang kedua adalah dari pelanggan TV kabel. Nah, sekarang sudah menjadi tren bahwa kita di setiap rumah sudah berlangganan yang namanya TV kabel. Nah, di mana TV kabel tersebut menyediakan berbagai macam saluran atau channel yang bisa kita lihat. Mau yang kategorinya anak-anak, dokumentari, kemudian film, dan lain sebagainya, itu bisa kita akses di TV kabel tersebut. Jadi ini definisi dari pelanggan. Jadi menganggap bahwa saluran yang disediakan di TV kabel itu sebagai layanan multimedia yang diakses dengan menggunakan koneksi internet dengan kecepatan tinggi. Ini yang kedua. Kemudian dari sudut pandang student atau seorang mahasiswa ilmu komputer. Jadi mendefinisikan multimedia itu sebagai aplikasi, ya, aplikasi yang menggunakan berbagai macam dukungan. Dukungannya apa saja? Bisa teks, bisa gambar, grafik, animasi, video, ya, suara, ya, dan ada interactivity atau interaksi ya antara kita sebagai pengguna dengan software tersebut atau aplikasi tersebut. Nah, ini 3 sudut pandang mengenai multimedia. Nah, di multimedia ini ya ada hal-hal yang mendukung atau yang memberikan kontribusi penting untuk membuat multimedia. Jadi ada grafiknya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sebuah multimedia itu ada grafis, ada gambar. Kemudian ada HCI. HCI itu Human Computer Interaction. Jadi ada interaksi antara manusia dan komputernya. Ya, ketika kita mau menjalankan sebuah video, menjalankan sebuah multimedia atau membuat video di TikTok gitu ya, pasti ada interaksinya kita. Kemudian ada visualisasi, kita menampilkan. Ada computer vision, ada data kompresi. Data kompresi ini nanti kita bisa melakukan kompresi terhadap video maupun audionya kita. Jadi ketika misalnya sebuah video itu ukurannya cukup besar, kemudian audionya cukup besar, itu bisa kita kompres. Kita lakukan kompresi. Sama halnya dengan ketika kita punya sebuah file, kita kompres menggunakan software yang namanya zip atau RAR gitu ya. Nah, itu sama. Jadi video itu bisa kita lakukan kompresi. Kemudian ada teori graph atau graph teori. Ada networking yang mensupport multimedia. Jadi ketika kita mentransformasikan atau mengirimkan file-file multimedianya kita melalui saluran TV kabel tadi, itu kan melalui jaringan atau networking. Kemudian ada database system. Jadi database system ini ya kita tahu sendiri. Jadi sebuah
sistem basis data atau sebuah software yang digunakan untuk mengelola basis data yang nanti menyimpan data-datanya kita, data audio, videonya tadi, agar dengan mudah bisa kita akses kembali, itu harus disimpan di dalam database. Nah, kalau misalnya saat ini di TV kabel itu ada layanan kita bisa melakukan penyimpanan, kita bisa merecord tayangan beberapa hari yang lalu itu bisa kita tampilkan karena sudah disimpan. Nah, jadi ini semua memiliki kontribusi penting untuk membuat multimedia saat ini. Nah, apa saja komponen-komponen dari multimedia? Jadi multimedia ini disusun oleh beberapa komponen atau dukungan, ya, bisa ada teksnya, ada suara, kemudian ada gambar, animasi, dan video, gambar bergerak yang ada suaranya, kemudian ada teksnya. Kita rangkum di dalam sebuah video. Kemudian contoh penggunaan dukungan-dukungan ini tadi. Jadi teks, suara, gambar, animasi itu nanti akan mendukung misalnya video teleconference. Atau misalnya perkuliahan kita saat ini. Saya berinteraksi dengan rekan-rekan sekalian melalui sebuah aplikasi namanya Zoom ini. Kemudian rekan-rekan sekalian bisa mendengarkan suaranya saya, melihat videonya saya seperti ini. Halo. Nah, itu artinya apa? Itu sudah menggunakan suara, gambar, ya, dan video tadi. Ya, saya bisa menayangkan juga video yang bisa teman-teman lihat. Bahkan prosesnya kita, interaksinya kita ini didukung dengan jaringan networking tadi. Dan ini bisa juga disimpan nanti kalau saya simpan videonya saya di dalam YouTube, saya upload di YouTube, maka itu juga bisa diakses menggunakan sistem database-nya. Distribusi pengajar untuk pendidikan tinggi. Nah, sekarang kan di masa pandemi COVID-19 ini, saya bisa mendistribusikan multimedia yang bisa teman-teman lihat melalui handphone, melalui komputer, melalui laptop, dan teman-teman sekalian bisa belajar secara daring. Saya tidak perlu hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian, tapi melalui video yang saya rekam, kemudian saya distribusikan ke teman-teman, teman-teman bisa belajar untuk suatu mata kuliah. Kemudian lingkungan kerja yang kooperatif. Nah, biasanya kolaborasi nih. Kolaborasi misalnya satunya ada di Amerika, satunya ada di mana, satunya ada di Indonesia, satunya di Malaysia. Mereka bisa berkolaborasi. Karena sekarang yang menjadi tren itu adalah kolaborasi, collaboration. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berkolaborasi dan tidak harus berada di dalam satu tempat. Kemudian dukungan yang lain yaitu pencarian dalam database video. Jadi misalnya kita punya video nih. Nah, kita punya satu potongan gambar, gambar itu nanti bisa mencari di dalam video. Jadi kita bisa tahu, oh, potongan gambar ini merupakan scene atau frame yang ada di video yang mana. Nah, itu sangat mungkin dilakukan. Kita namakan sebagai multimedia retrieval system, ya. Atau gambar juga sama, kita bisa melakukan pencarian gambar. Ya, kalau misalnya di Google kita punya gambar yang fotonya yang kita miliki, kita bisa jadikan gambar itu sebagai kata kunci. Sama ketika kita menggunakan teks, ya kan? Kita mencari sesuatu di Google, kita ketikkan teksnya. Misalnya sistem informasi, kita enter, maka tampil teks yang kaitannya sistem informasi. Nah, kalau sekarang gambar itu dijadikan sebagai kata kuncinya atau inputan untuk melakukan pencarian. Maka kita masukkan ke dalam mesin pencari, maka mesin pencari akan melakukan pemrosesan terhadap gambar tadi dan akan menyesuaikan dengan database gambar yang tersedia di mesin pencari tersebut. Nah, ini 4 dukungan. Kemudian dukungan lain. Nah, ini tren sekarang, augmented reality atau AR. Jadi bagaimana kita bisa mensimulasikan, kalau misalnya rekan-rekan sekalian melihat filmnya Iron Man itu kan canggih sekali. Nah, itu sebenarnya menggunakan augmented reality. Jadi bagaimana Stark mengubah sebuah benda kemudian divisualisasikan, kemudian bisa ditampilkan, divisualisasikan dengan baik seolah-olah itu nyata, gitu ya. Itu menggunakan augmented reality. Jadi di sana ada grafisnya juga, ada
dibantu dengan Jarvis ya. Kalau di Iron Man itu ada Jarvis ya, komputernya itu kan yang canggih sekali menggunakan teknologi NLP, Natural Language Processing. Bagaimana si Stark itu bisa berkomunikasi dengan komputernya Jarvis ya. Kemudian Jarvis pun juga bisa merespon pertanyaan-pertanyaannya Stark. Nah, ini sebenarnya augmented reality itu sudah diimplementasikan. Jadi ini dukungan yang kelima. Kemudian ada memasukkan suara, fitur pencarian ke dalam video baru. Kita bisa melakukan pencarian di dalam video seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian komponen multimedia yang dapat diedit ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dukungan multimedia tadi. Jadi multimedia itu sebenarnya sudah digunakan di mana saja gitu ya. Bahkan kita belajar itu sebenarnya lebih mudah belajar melihat video dibandingkan kita belajar membaca teks. Karena literasinya kita itu kan kadang membaca itu malas sekali. Sekali baca kita ngantuk. Maka solusinya adalah dengan menggunakan video ini atau multimedia. Nah, terkait dengan multimedia ini juga banyak peneliti, kemudian dilakukan penelitian, kemudian proyek-proyek yang terkait dengan multimedia. Jadi ada yang kaitannya dengan pemrosesan dan pengkodean multimedia, kita bisa melakukan analisis multimedia, kemudian isinya gitu ya. Kita bisa lakukan analisis, kemudian terkait dengan keamanan juga bisa ya. Kemudian dukungan sistem multimedia dan jaringan, jadi bagaimana nanti dukungan terhadap proses transfer data-data multimedia tadi gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, protokol yang digunakan apa, kemudian sistem operasinya apa, kemudian bagaimana kualitas pelayanannya, kemudian bagaimana database-nya. Kemudian multimedia tools, jadi banyak juga yang mengembangkan multimedia tools yang digunakan untuk memodifikasi, membuat multimedia. Nah, misalnya seperti misalnya Camtasia, kemudian Vinacle, kemudian Cool Edit dan lain sebagainya, itu multimedia tools yang bisa kita gunakan untuk membuat multimedia. Kemudian ada multimodal interaksi dan integrasi. Jadi kita bisa melakukan integrasi ya. Kita multimedia education dan design and application of virtual environment. Nah, ini kita bisa melakukan interaksi. Ini penelitian dan proyek-proyek terkait multimedia. Nah, ini proyek multimedia saat ini. Nah, ini keren sekali nih, Camera Based Object Tracking Technology. Ya. Jadi pelacakan kontrol objek yang menyediakan kontrol proses pengguna. Jadi misalnya objek yang sedang bergerak itu ini bisa diidentifikasi bahwa dia sebuah kendaraan, sepeda, kemudian traffic light ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 3D motion capture. Jadi digunakan untuk menangkap gerakan visual aktor. Jadi untuk menghasilkan secara otomatis model animasinya yang realistis dengan gerakan alaminya. Ya, jadi ini 3D motion capture. Jadi kita misalnya bergerak seperti ini di capture itu akan menjadi sebuah animasi yang realistis ya, hampir mirip dengan bukan hampir mirip, tapi mirip dengan gerakan aslinya kita. Ini 3D motion capture. Kemudian ada multiple view ya. Jadi foto realistik. Jadi ini ada kita membuat sebuah aktor virtual ya dari beberapa kamera atau dari beberapa kamera tunggal ya di bawah pencahayaan yang berbeda-beda. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Jadi misalnya gerakan, foto, gambar ya. Nah, kemudian ada 3D capture technology ya. Jadi bagaimana kita membuat synthesis of high realistic facial animation from speech. Ya, jadi dari suara ya itu bisa menghasilkan ya 3D capture teknologinya atau gambar dalam bentuk teknologi dalam bentuk 3D gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat itu ya bukan 3D capture teknologi ya, tapi bagaimana kita mengubah gambarnya kita itu bisa dibuat misalnya kita memoto sebuah objek 360 derajat, kemudian objek itu bisa di-generate menjadi sebuah objek yang 3D di komputernya kita. Kalau misalnya kita menonton filmnya Mission Impossible itu kan ada itu, ketika ada gambar si siapa itu ya, si
siapa ya yang pemerannya itu Tom Cruise itu ketika memoto kemudian objeknya dipindahkan ke komputer kemudian dia bisa mengenerate 3D printing untuk wajah seseorang. Tapi itu hal yang berbeda. Nah, kemudian ada digital fashion. Nah, ini proyek multimedia. Jadi bagaimana kita seolah-olah berada di depan sebuah cermin atau layar, kemudian berdiri di sana kita bisa padu-padankan baju yang kita kenakan. Jadi misalnya kita sedang mau membeli baju, kita bisa mencoba, ya, tinggal milih saja, oh cocok atau tidak. Kita ada objeknya, kita ada di sana, tanpa kita harus masuk ke dalam ruang ganti. Nah ini bagus sekali nih, ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot ganti baju, masuk ke ruang ganti, melepasi baju lagi, terus pasang lagi baju yang mau kita coba atau celana dan lain sebagainya. Tapi cukup dengan digital fashion ini. Ini keren, ya. Teknologi yang keren untuk project multimedia. Ya. Kemudian specific multimedia application. Ya, jadi adanya suatu alat yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mempunyai penglihatan rendah. Jadi bagaimana membantu orang yang punya keterbatasan penglihatan dengan menggunakan specific multimedia application ini. Ini proyek-proyek yang ada, proyek multimedia yang ada saat ini dan sudah ada ya. Nah, kemudian ada electronic house call ya, sistem. Jadi menyediakan suatu alat yang dapat memonitoring kesehatannya kita, memonitoring kesehatan pasien yang ada di rumah. Ya, jadi misalnya dokternya ada di mana, kita bisa pantau itu. Dokter bisa memantau dari rumah sakit kondisi pasiennya. Ini kan keren sekali. Kemudian ini augmented interaction tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, contohnya di Iron Man tadi ada virtual reality, kemudian ada augmented reality, gitu ya. Bagaimana menggunakan device-nya kita, ya seolah-olah objeknya itu memang ada gitu di atasnya gitu ya. Nah, ini augmented reality. Ini project multimedia saat ini. Nah, kemudian ada tingkatan dari multimedia ini. Ada hypertext ya. Jadi kalau hypertext ini ya lebih ke teks saja. Contohnya itu ya seperti HTML itu masuk ke dalam hypertext. Kemudian ada hypermedia. Jadi tidak hanya terbatas pada teks, tapi bisa mencakup grafik, gambar, dan video. Ya. Kemudian baru ada tingkatan multimedia. Hypertext, hypermedia, multimedia. Jadi kombinasi dari audio, grafik, gambar, video, animasi, dan selain media tradisional. Nah ini contohnya hypertext. Ini sebenarnya yang kita akses di web itu hypertext itu sebenarnya. Jadi ngelink dari satu halaman ke halaman lain. Ini hypertext. Kemudian ini hypermedia. Ya, jadi ada hypermedia, ada teksnya juga. Kemudian kalau yang multimedia tadi ya multimedia. Nah contoh aplikasi multimedia saat ini. Jadi terkait dengan multimedia ini banyak aplikasi yang dikembangkan untuk membuat multimedia. Jadi ada digital video editing, jadi kita bisa melakukan editing dan produksi multimedia. Kemudian ada electronic newspaper, majalah elektronik, World Wide Web, home shopping. Ya, home shopping ini masuk ke aplikasi multimedia. Bagaimana kita bisa belanja cukup diam di rumah, kita bisa melihat barang yang kita butuhkan di home shopping tadi. Atau misalnya kalau di TV itu kan ada home shopping tinggal telepon. Nah, itu sebenarnya multimedia. Interaktif TV gitu ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi ya secara langsung ya. Multimedia courseware. Ini misalnya sekarang itu di masa pandemi itu kita bisa menggunakan multimedia courseware. Jadi banyak orang mengupload tutorial-tutorial, ketika mau diakses kita bayar. Nah, itu multimedia courseware. Video conference ya. Jadi kita melakukan konferensi secara daring, video on demand ya berdasarkan demand gitu ya. Kemudian ada interactive movie. Nah, ini aplikasi-aplikasi multimedia saat ini. Nah, kalau terkait dengan multimedia software tools, jadi ada banyak software yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan multimedia. Jadi saya sampaikan beberapa nanti bisa dicoba gitu ya. Jadi ini ada yang musik sequencing and notation, digital audio, kemudian ada
grafik, kategori grafik, video editing, animation, multimedia authoring gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat satu persatu, ini musik sequencing and notation. Jadi bagaimana urutan musik itu ya, nada musik atau apa istilahnya itu ya, not gitu ya. Ini bisa menggunakan Cakewalk ya. Kemudian Macromedia Sound Edit, ya, ini juga bisa pakai. Kalau yang digital audio ini Adobe Audition, ya, Pro Tools, ya, dan lain sebagainya gitu. Ini yang grafik dan image editing. Jadi kalau misalnya mau edit image, nah ini yang suka desain, jadi bisa menggunakan Adobe Illustrator, kemudian Adobe Photoshop ya. Kalau misalnya mau ngedit-edit foto, grafis itu, kita bisa menggunakan software ini. Video editing, ada Premiere, ada After Effects gitu ya. Kita bisa melakukan editing video gitu. Pinnacle gitu ya. Saya juga bisa biasanya menggunakan Pinnacle atau Camtasia gitu. Kita melakukan recording ya. Kita bisa edit, potong, atau misalnya kalau di handphonenya kita juga sudah ada itu. Kita bisa pakai ya. KineMaster gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ada Final Cut Pro, Cyberlink Power Director. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi teman-teman bisa install nanti mencoba kalau misalnya, oh saya mau ngedit nih, saya pakai ada Premiere gitu bisa. Kalau animasi ya banyak ya, yang bisa kita DirectX, OpenGL, Java 3D, ini kita bisa pakai. Kemudian animation software rendering tools-nya, kita bisa menggunakan 3D Studio Max. Ya. Ini ada Maya, Renderman gitu ya. Silakan nanti bisa diinstal, dicoba untuk animasi. Ada Flash ya. Ini ada animation package. Kemudian multimedia authoring kita bisa menggunakan Macromedia Flash. Tadi yang Flash tadi yang masuk ke sini, multimedia authoring ya. Jadi kita bisa tools that provide the capability for creating a complete multimedia presentation. Jadi kita bisa buat multimedia presentasi dengan menggunakan Macromedia Flash juga. Kemudian ada Macromedia Director. Nah, kita bisa pakai ini. Nanti bisa dicoba. Ini untuk authoring program. Oke, ini seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar multimedia hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.